Cara perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Daerah Jiman Wedioningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, wakil ketua yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase orang Jepang. Tokoh yang mengusulkan Pancasila ada Ir Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Soekarno. Pengesahan Pancasila. Setelah BPUPKI dibubarkan, terbentuklah PPKI, di mana PPKI mengadakan sidang pertama mereka pada 18 Agustus 1945. Di dalam sidang tersebut, PPKI membahas lebih lanjut mengenai Pancasila. Hasilnya, PPKI mengesahkan rumusan Pancasila secara konstitusional dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi. Pada hakikatnya, Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat 2 hal sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Kedua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu. Nilai-nilai Pancasila pada saat penjajahan kolonial sebelum terjadinya proklamasi selalu direndahkan, dilecehkan, diinjak-injak. Kemudian dengan dilakukannya proklamasi, nilai Pancasila ditegakkan, diselamatkan, ditinggikan, dan dijunjung tinggi. Sehingga dengan melakukan proklamasi yang pada awalnya pada masa penjajahan Pancasila tidak dianggap bahkan dilecehkan, maka dengan perjuangan rakyat bangsa Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kembali ditegakkan. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai status fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai status fundamental norm. Secara ilmiah akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai status fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Pancasila yaitu gerakan masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Jika dilihat dari tinjauan histori Pancasila, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Namun, pada saat ini nilai-nilai Pancasila seringkali mengalami penyimpangan. Contoh kasus penyimpangan terhadap nilai Pancasila di Indonesia. Yang pertama pada sila pertama yaitu ledakan bunuh diri yang terjadi di Surabaya pada 3 gereja, dan beberapa hari kemudian ledakan kembali terjadi di area kantor polisi yang menyebabkan banyak korban. Pada sila kedua terjadinya tragedi penggusuran rumah miskin dan pemerintah tidak menindaklanjuti hal tersebut. Pada sila ketiga sering terjadinya perang antar suku, tawuran antar pelajar, banyaknya aliran sesat yang muncul di kalangan masyarakat. Sila keempat sering terjadinya ketidakadilan hukum, ulah wakil rakyat yang memalukan, dan korupsi. Salah satu contoh ketidakadilan di Indonesia yaitu hanya karena mencuri makanan seharga 2.000 maka diberi sanksi 2 bulan.
penjara, sedangkan para pejabat yang memakan uang negara cukup besar hanya ditahan selama 1-2 tahun saja. Pada sila kelima, di rumah sakit sering terjadi diskriminasi dan sangat mencolok. Perbedaan mereka memperlakukan antara pasien yang kurang mampu dengan pasien kaya. Tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya, sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemajuan teknologi yang tidak dapat dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah yang dapat mengancam atau merusak suatu negara itu sendiri. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi cita-cita hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup dengan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama, memberi kebebasan bagi orang termasuk diri sendiri dalam melaksanakan ibadah sesuai yang dianut masing-masing, tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam suatu pergaulan. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bangsa bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini memiliki nilai persatuan dan kesatuan, artinya mengharuskan setiap orang menghormati semua keanekaragaman yang ada di negeri ini. Contoh penerapannya yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama. Kedua, tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di dalam masyarakat, mendahulukan kepentingan negara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti dari sila ini adalah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok utama kebenaran dan keadilan. Contoh penerapannya yang pertama, membuat keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau keputusan bersama, tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain, aktif berperan dalam kegiatan di lingkungan masyarakat. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana keluargaan dan gotong royong. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Pancasila sebagai dasar negara. Hakikat negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Pengaruh Pancasila terhadap negara. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus melandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Sejak itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4.
menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 dan mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Fungsi ideologi, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kekuatannya mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta penolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling ketergantungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini perlu diidentifikasi unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.